Keadaannya mengerikan, ya. Orang-orang nggak makan berhari-hari, orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir, yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Mereka nggak bisa, ya mencekam. Yang bilang ini tidak mencekam, Anda jangan ke pinggir kota. Akhir tahun ini, ujian berat harus dialami oleh masyarakat di beberapa daerah di Sumatera, tepatnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ujian yang dimaksud adalah bencana banjir dan tanah longsor. Bencana yang kini membuat ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Tak hanya itu, para warga yang masih selamat mau tak mau juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari momen mengungsi itulah ada sebuah kisah haru dan memilukan terjadi. Kisah yang dimaksud adalah penemuan bayi yang sebelumnya dinyatakan hilang ketika banjir terjadi. Dan untuk itu inilah beberapa momen mengharukan yang terjadi dalam banjir di Sumatera. Sampai saat ini, banjir masih terjadi di Sumatera. Berdasarkan update dari BNPB, jumlah korban yang meninggal sudah mencapai 867 orang. Sementara ratusan lainnya juga masih hilang dan belum ditemukan. Hal inilah yang membuat BNPB dan para relawan harus bekerja keras lagi untuk mencari korban yang belum ditemukan. Tugas yang pastinya sangat berat, mengingat kondisi lapangan yang jauh dari kata ideal. Belum lagi ditambah dengan curah hujan yang masih tinggi di sana, sehingga dengan situasi tersebut kemungkinan banjir akan semakin sulit untuk surut. Di saat para relawan masih mencari korban yang belum ditemukan, tim medis yang bertugas di sana juga mengaku jika banjir yang terjadi di Sumatera telah memberikan dampak lain. Dampak yang dimaksud adalah munculnya berbagai penyakit. Tim medis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera mulai terserang penyakit gangguan pernafasan, penyakit kulit hingga sakit kepala. Pelayanan diberikan kepada 129 pasien mayoritas dengan keluhan ISPA, penyakit kulit dan sakit kepala. Tim juga melakukan tindakan bedah minor seperti drainase abses dan ekstrasi kuku pada jari yang terinfeksi. Kata Kadis Kesehatan Sulsel, Evi Mustikawati Arifin, dikutip dari CNN. Dengan apa yang terjadi saat ini, harapannya bantuan yang dikirimkan tidak hanya makanan saja, karena obat-obatan juga masih perlu. Bahkan kalau bisa, pemerintah mengirimkan tim dokter untuk membantu korban banjir di Sumatera. Selain dokter, juga tim psikolog yang tujuannya adalah untuk mengatasi tekanan mental bagi para korban, terutama korban yang kehilangan anggota keluarganya. Mukjizat di balik banjir di Sumatera. Di balik musibah banjir yang terjadi di Sumatera, baru-baru ini ada sebuah cerita yang cukup menarik. Cerita yang dimaksud adalah ditemukannya seorang bayi berusia 3 bulan yang ternyata masih bisa selamat setelah menghilang selama beberapa hari. Setelah selamat, bayi tersebut kemudian langsung diurus oleh para relawan yang ada di sana. Bayi bernama Fatan itu tampak masih sehat meski sebelumnya tidak mendapatkan asupan makanan ketika banjir terjadi. Tentu sebuah hal yang pastinya sangat luar biasa sekaligus patut disyukuri. Namun sayang meski selamat, bayi itu harus kehilangan kedua orang tuanya yang sudah dipastikan meninggal dunia akibat banjir tersebut. Setelah pulih nanti, rencananya Fatan akan langsung diberikan kepada kakeknya. Tentu sebuah kisah memilukan yang lagi-lagi terjadi di banjir Sumatera, karena sebelumnya juga ada kisah memilukan lain yang tak kalah menyedihkan.
Ferry Irwandi ungkap kondisi korban di pengungsian. Lanjut ke cerita lain, salah satu influencer, yakni Ferry Irwandi, sampai saat ini masih berada di Aceh untuk menjadi relawan banjir di sana. Selama berada di Aceh maupun daerah lain, Ferry Irwandi mengatakan, jika banjir yang menerjang Sumatera dampaknya sangat besar. Bahkan ia mengaku setiap hari situasinya sangat mencekam. Dirinya juga bercerita jika bantuan yang telah diberikan belum merata. Alasannya adalah karena bantuan umumnya ditujukan ke daerah-daerah yang mudah dijangkau. Sementara daerah yang cukup terisolisir belum mendapatkan bantuan sama sekali. Akibatnya korban banjir yang masih selamat mengaku kesulitan mendapatkan makanan. Bahkan parahnya mereka sampai meminum air banjir yang kemudian dicampur dengan teh supaya airnya tidak bau. Keadaannya mengerikan, ya. Orang-orang nggak makan berhari-hari, orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir, yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Mereka nggak bisa, ya mencekam. Yang bilang ini tidak mencekam. Anda jangan ke pinggir kota, ke pinggir. Warga bantu warga. Tagline hari ini adalah korban bantu korban. Relawan kami yang turun, Bang. Rata-rata korban semua hari ini, Bang. Relawan yang bertugas hari di lapangan, Bang. Korban, Bang. Korban juga. Jadi tagline hari ini adalah korban bantu korban, Bang. Korban bantu korban. Aceh nggak baik-baik saja. Belum ada dapat bantuan. Belum dapat bantuan. Saya belum karena habis desa saya Bandar Mahligai kan. Pada akhirnya, Ferry Irwandi tak bisa menahan tangisnya ketika bertemu dengan para korban banjir. Bahkan dirinya juga meminta maaf jika bantuan yang dia berikan serta dari masyarakat Indonesia belum maksimal. Sosok yang dulunya PNS tersebut kemudian terus memberikan kekuatan kepada para korban untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Udah dapat infonya belum? Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum cukup. Tapi kita coba ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup ya. Ya udah. Momen-momen haru di banjir Sumatera. Selain bayi tadi akhirnya ditemukan selamat, ada momen haru lain yang terjadi di banjir Sumatera. Momen yang dimaksud adalah ketika seorang anak tak sengaja kembali bertemu dengan ayahnya. Pertemuan yang saat itu menjadi momen emosional bagi keduanya, karena sebelumnya mereka berdua sempat berpisah karena adanya banjir. Kini momen itu viral dan menjadi pembicaraan di mana-mana. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Nah, laksa tadi hampir aja, cuma celutut. Dia dapat dari mana? Selain itu, ada momen lain yang menunjukkan jika ada seorang bayi tengah diajak mengungsi dengan menggunakan alat seadanya, yakni sebuah box styrofoam, di mana box tersebut dijadikan sebagai wadah untuk sang bayi. Momen itu sendiri pasti yang menjadi momen yang tak akan dilupakan bagi kedua orang tua dari sang bayi. Kamu mana? Insya Allah kemana nak? Nah, maju. Jangan keluar dulu ya. Sementara itu, Prabowo sebagai Presiden Indonesia mengatakan jika dirinya tetap bersyukur jika banjir yang terjadi di Sumatera bisa ditangani oleh negara sendiri tanpa bantuan dari negara lain.
Presiden berusia 74 tahun itu juga mengaku betapa sulitnya menyalurkan bantuan terhadap korban yang terdampak. Bencana ini sekali lagi musibah, tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikkan pesawat, sebagian lewat kapal, kata Prabowo dikutip dari Kompas. Terbaru Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Zulkifli Hasan, kabarnya akan mengirimkan 1.000 ton beras ke setiap daerah yang terkena banjir Sumatera. Tentu sebuah hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kini niat tersebut justru mendapatkan kritik dari masyarakat Indonesia karena Zulkifli Hasan adalah sosok yang dianggap sebagai penyebab parahnya banjir yang terjadi di Sumatera. Itu terjadi karena dirinya sering memberikan izin eksploitasi hutan waktu masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan beberapa tahun yang lalu. Mari kita doakan saja semoga musibah yang terjadi di Sumatera bisa cepat diatasi. Untuk para korban, semoga mereka diberi kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi cobaan di akhir tahun ini.